Halo Sobat Muda, bertemu lagi dalam SBP on the Weekend pada tanggal 22 Oktober 2022. Bersama saya, Augustinus Latohero, Korwil Sulselbara. Sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur selalu Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu kepada kami hingga detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu hingga detik ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu ya Bapa. Ayat demi ayat yang akan kami baca dan kami dengar kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sobat muda, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset. Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaan mula segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Sobat muda, pengkhianatan adalah proses perbuatan untuk tidak setia ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janji. Pengkhianatan dilakukan untuk mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi si pengkhianat, dan sebaliknya akan mendatangkan kesedihan dan kekecewaan bagi yang dikhianati. Sobat muda, mungkin kita pernah dikhianati, atau malah kita pernah menjadi pengkhianat. Tidak disangka-sangka Daud bertemu Siba, hamba Mefiboset. Daud terkejut karena Siba membawa banyak sekali makanan dan memberikan kepadanya. Daud telah mendapati bahwa Ahitofel penasihatnya telah mengkhianatinya. Sekarang Daud hanya melihat Siba, tidak melihat Mefiboset. Maka bertanyalah Daud kepada Siba, di manakah Mefiboset? Siba mengatakan bahwa Mefiboset sedang ada di Yerusalem dan bersama-sama Absalom untuk kembali merebut kerajaan Israel. Siba mengkhianati Mefiboset untuk kepentingannya sendiri. Harta telah membuat Siba mengkhianati Mefiboset. Betul saja, Daud memberikan semua harta Saul kepada Siba. Siba yang senang dengan hal itu langsung menyatakan posisinya untuk membela Daud. Mungkin jika Daud tidak memberikan harta Saul pada dirinya, Siba akan menjual Daud pada Absalom. Sobat muda, kisah Siba mengingatkan bahwa kita bukan hanya pernah dikhianati, tapi juga tetap berpotensi menjadi pengkhianat. Malahan, jangan-jangan kita sering menjadi pengkhianat. Misalnya, soal waktu. Kita berjanji pada orang lain tentang waktu, tapi kita berkhianat dengan tidak datang atau dengan tidak tepat waktu.
dan mulai menyalahkan berbagai hal, entah itu karena macet atau masalah kendaraan dan sebagainya. Kalau kita terbiasa berkhianat terhadap waktu, terhadap janji, terhadap orang lain, akankah kita mengkhianati Allah dan tidak setia serta bertentangan dengan janji yang diucapkan waktu penebuhan sidi? Kalau kita sudah sering berkhianat, akankah hanya pengkhianatan yang mampu kita lakukan? Berhati-hatilah terhadap setiap keadaan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini rekan-rekan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan sama-sama kita dengar dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Dan juga dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menjaga dan lebih mempererat antara hubungan kita dengan Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah selesai membaca sedikit dari berita firman-Mu ya Tuhan. Ayat demi ayat yang telah kami baca dan sama-sama kami dengar, kiranya dapat berguna, tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun. Terima kasih ya Tuhan ya Allah Bapa dalam sorga, tetap tuntun dan sertai kami Tuhan kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!